Tuhan sangat senang mendengarkan anak-anaknya saat mereka mendekatinya dalam doa. Dan Dia tentu ingin kita mendengarkannya dan memperhatikan dengan saksama perkataannya saat Dia berbicara kepada kita. Namun, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Kitab suci mengungkapkan 5 cara utama Roh Kudus berbicara kepada kita, dan sebaiknya kita mendengarkan suaranya. Roh Kudus berbicara kepada kita melalui kitab suci, tetapi kamu terulah berpegang pada apa yang telah kamu pelajari dan yang telah apa yang kamu yakini dengan teguh, sambil mengingat dari siapa kamu telah mempelajarinya, dan bagaimana dari kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kamu kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Semua kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 14-17. Roh Kudus mengilhami kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab, dan Dia juga menjelaskan makna kata-kata itu ke dalam hati dan pikiran kita saat kita membacanya, berdoa atasnya dan merenungkannya. Dia ingin kita memahami apa yang telah Dia sampaikan, dan saya bersyukur atas cara-cara pemeliharaannya yang telah memberikan kita akses ke firman-Nya. Kedua, Roh Kudus berbicara kepada kita melalui doa. Ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Doa adalah disiplin rohani yang kita pelajari untuk dihargai seiring dengan kedewasaan iman kita. Gereja mula-mula dikenal berkomitmen untuk berdoa. Mereka sering berkumpul bersama untuk mencari bimbingan dan arahan Tuhan di tengah-tengah budaya yang seringkali memusuhi iman mereka. Ketiga, Roh Kudus berbicara kepada hati nurani Anda. Siapa gerangan yang tahu apa yang ada di dalam diri manusia selain roh orang itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak mengenal roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 11-12. Saat Anda menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda. Ia tinggal dan hidup di dalam diri Anda. Ia berbicara kepada hati nurani Anda dengan cara yang tidak dipahami dunia ini, karena dunia ini tidak memiliki hubungan dengannya. Roh Kudus membuat hati nurani kita peka terhadap tuntunannya. Kadang-kadang Anda mungkin merasakan Dia berbicara kepada Anda melalui keyakinan yang lembut. Di waktu lain Dia akan mendorong Anda dengan cara tertentu untuk mengambil tindakan mengatakan sesuatu atau menerima kebenaran yang Dia ungkapkan. Roh Kudus seringkali memberikan kita rasa damai yang mendalam tentang keadaan, keputusasaan, atau tindakan kita. Jika kita tidak hidup dalam pemberontakan terhadapnya dan kita tidak berusaha membakar hati nurani kita cenderung mendengar suaranya saat Dia berbicara kepada kita dan mendorong kita untuk bergerak ke arah tertentu. Ketiga, Roh Kudus berbicara dengan suara yang lembut. Dan lihatlah Tuhan lewat dan angin yang besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan batu-batu di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Dan setelah angin itu terjadi gempa bumi, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa bumi. Dan setelah gempa bumi itu terjadi api, tapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Dan setelah api itu terdengar suara bisikan yang pelan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11-12. Jelas bahwa Roh Kudus berbicara kepada orang percaya. Tetapi jika seseorang bertanya kepada Anda, bagaimana Anda biasanya mengharapkan Tuhan berbicara? Roh Kudus tidak memerlukan pertunjukan dramatis untuk memberi kita bimbingan. Dia dapat memberikan dorongan, koreksi, atau pengajaran langsung yang memiliki kekuatan seperti angin kencang meskipun kata-katanya disampaikan dalam bisikan pelan. Keempat, Roh Kudus berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Namun inilah yang diucapkan melalui Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
dan pemuda-pemudamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16-17. Roh Kudus tidak akan pernah memberikan seseorang mimpi atau penglihatan yang bertentangan dengan ajaran kitab suci yang jelas. Jadi ini adalah area di mana kita perlu menggunakan kebijaksanaan. Kelima, Roh Kudus berbicara melalui orang lain. Lalu Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat 1. Pernahkah Anda mengalami momen dalam hidup Anda di mana Anda dapat mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Anda melalui perkataan orang lain? Mungkin Anda mendengar seorang guru atau pendeta menjelaskan sesuatu dan hal itu meyakinkan hati Anda. Dalam 2 Samuel pasal 12 kita diperlihatkan bahwa Roh Kudus berbicara kepada Daud melalui Nabi Nathan yang dituntun untuk menegur Daud tentang dosanya dan mengajaknya untuk bertobat. Secara teratur Roh Kudus akan memberikan kita nasihat atau kata-kata dorongan yang bijak yang disampaikan ke telinga kita oleh saudara-saudara kita dalam Kristus. Terkadang keluarga Kristen kita akan menghibur kita. Di waktu lain mereka akan mengajar kita, menasihati kita, atau dengan penuh kasih menegur kita. Roh Kudus sangat memanfaatkan percakapan ini dan saya percaya ini adalah salah satu alasan Dia mendorong kita dalam firman-Nya untuk tidak meninggalkan pertemuan bersama.